Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Aksi Nyata, modul 1.4. Berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan SMK Negeri 2 Tarakan. Saya, Novita Carolina, dari SMK Negeri 2 Tarakan, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Titi Hamban dan pengajar praktik Ibu Suparti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tarakan atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Tarakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangkaian kegiatan penerapan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 2 Tarakan dari calon guru penggerak Angkatan 9 Ibu Novita Carolina. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga dan selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita CGP boleh berkolaborasi dalam berkegiatan salah satunya adalah melakukan aksi nyata. Apa yang telah kami dapat setidaknya di-share atau berbagi pengalaman. Tapi mohon izin Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari, tapi pada prinsipnya hanya untuk berbagi. Sedianya hari ini kepala sekolah kita bisa hadir, cuman beliau tadi malam udah datang, terus pagi ini tadi langsung berangkat ke Tanjung Selor. Kemudian wakil kita ada kesibukan, jadi belum berkesempatan hadir. Saya gugup nih ya. Saya berdiri ya, izin Bapak Ibu. Kita terakhir mencoba bagaimana menerapkan keyakinan kelas, karena mungkin nanti siapa tahu bisa jadi oleh-oleh begitu ya. Tapi minta maaf, saya bukan mengajari, tapi itu yang bisa saya lakukan, membuat keyakinan kelas. Terus mungkin bisa melakukan juga yang namanya segitiga restitusi terakhir. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita mari bermain dulu ya. Ada namanya itu, cobalah buka. Nah, cobalah buka itu nanti Bapak berpasangan, satunya mengepalkan tangan, yang satunya temannya berusaha untuk membuka tangannya. Bisa ya Bapak Ibu? Ya, bagian yang mau membuka itu dia harus menggunakan segala upaya, misalnya dibujuk kah, dikelitik kah, dimarah kah, di apa begitu. Nah, yang tangannya dikepal ini akan saja. Prank ya. Kalau Pak Hermanto, saya bukan dari Jawa ya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dibantu dengan permainan ini, kira-kira apa ya maksudnya? Jika dihubungkan dengan kontrol, dengan teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarah, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bagaimana Bapak Ibu? Apa hubungannya dengan kontrol? Tujuannya makan ada tujuannya, jalan ada tujuannya, tidur ada tujuannya, gitu ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut Pak. Nah, ilusi yang kedua bahwa
kita guru, semua penguatan positif yang kita berikan itu akan efektif dan bermanfaat. Begitu ya. Nah, pernyataan ini adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita mengontrol bentuk-bentuknya. Kita kasih penguatan positif di sama murid. Kita nyebutkan ini manfaatnya, padahal kita sedang mengontrol dia sebenarnya. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Namun dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba menolak kunjungan kita, atau bahkan dia menjadi tergantung dengan kita. Lanjut Pak, itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, biasanya kan kita menggunakan kritik sebisa mungkin anak itu merasa bersalah gitu ya Bapak Ibu, untuk mengontrol murid. Nah, ternyata efek dari itu semua, maka murid akan mengalami yang namanya identitas gagal. Gimana ini caranya supaya ini tidak terbuka? Karena di dalam kepalan ini ada barang berharga yang dipegang. Begitu ya Bapak Ibu. Boleh kita coba ya? Oke, ayo. Siapa yang mau mengepalkan tangan? Disembunyi kepalanya. Ya. Coba Pak. Dikepal tangannya, ayo. Lebih seru kalau dipegang cewek gitu ya. Jadi nanti saya berusaha membuka tangan, ayo buka lah gitu ya, buka lah. Apa juga kau simpan di situ, buka saja. Gitu aja Pak. Maukah Bapak Ibu mencoba? Ada mau? Kalau Pak Supri, misalnya ada tangannya Pak Haris di kepala gini, apa usaha Bapak? Gimana cara supaya? Iya, coba gimana Pak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Kalau Ibu Bu Anita sama Putri gimana? Ayo. Tujuannya makan ada tujuannya, jalan ada tujuannya, tidur ada tujuannya, gitu ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut Pak. Nah, ilusi yang kedua, bahwa kita guru, semua penguatan positif yang kita berikan itu akan efektif dan bermanfaat. Begitu ya. Nah, pernyataan ini adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita mengontrol bentuk-bentuknya. Kita kasih penguatan positif di sama murid. Kita nyebutkan ini manfaatnya, padahal kita sedang mengontrol dia sebenarnya. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Namun dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba menolak kunjungan kita, atau bahkan dia menjadi tergantung dengan kita. Lanjut Pak, itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, biasanya kan kita menggunakan kritik sebisa mungkin anak itu merasa bersalah gitu ya Bapak Ibu, untuk mengontrol murid. Nah, ternyata efek dari itu semua, maka murid akan mengalami yang namanya identitas gagal. Itu saya berusaha kepala begini kan, tapi saya pikir ngapain ditahan? Coba sih bagaimana kalau dilepas orang itu gimana? Responnya seperti apa? Gitu ya. Ada yang sekuat tenaga, nggak mau dibuka begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol tersebut? Ya, pikiran. Apalagi Bapak Ibu, kalau Bapak mau buka ya dibuka, kalau nggak mau ya ditahan terus ya. Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri, gitu ya. Kalau kita mau kita buka, tapi biasanya kalau dibuka itu mungkin kita memberi kesempatan gitu ya. Kita juga mau mencoba apa responnya orang ini, begitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak. Baik, terbentuk.
Ada pernah ngalami Bapak Ibu? Kita maksa gitu ya, maksa oke, hari ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, kembali lagi, rambutnya gondrong lagi gitu ya. Kemudian bahkan menimbulkan permusuhan. Nah ini permusuhan ini masih masih sama-sama gitu ya, tapi kayaknya pernah dirasa gitu. Oke lanjut Pak. Nah ini dia. Ini nggak bisa ya, gambar ini. Ada gambarnya di copy apa? Ya screenshot. Gambar tidak dapat. Tujuan dari disiplin positif, seandainya ya Bapak Ibu sekolah kita ini bisa menerapkan disiplin positif, maka kita menanamkan motivasi yang ketiga tadi untuk dirinya sendiri. Kemudian apa tadi Pak, coba dibalik Pak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi yang motivasi ketiga. Lanjut Pak. Untuk menjadi orang yang ingin sama Pak ya tadi. Oke lanjut Pak. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Aturan. Ibu yang lain? Pemaksaan. Hukuman. Aturan, hukuman, pemaksaan. Ada lagi? Ya. Tepat waktu. Ya. Oke. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, seperti yang Pak Haris bilang tadi ya, hukuman. Padahal itu sungguh berbeda kalau disiplin itu. Jadi karena belajar teori motivasi, yang pertama itu untuk menghindari rasa sakit. Kamu datang terlambat lagi ya, gitu ya. Jadi maksudnya gini, dia datang cepat itu karena takut sama Bu Novi, takut nanti dihukum. Bukan dia harus datang cepat karena memang harus datang cepat. Bukan karena dia takut dihukum, menghindari rasa tidak nyaman. Kemudian pernahkah Anda melakukan sesuatu yang untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain atau untuk mendapat hadiah? Pernah kali ya Bapak Ibu kita melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah? Atau murid kita lah, dia belajar sungguh-sungguh supaya dapat juara 1 karena targetnya dapat uang 1 juta. Padahal sesungguhnya yang diharapkan dia belajar sungguh-sungguh. Dengan adanya penghargaan itu karena memang usahanya, bukan karena dia mengejar hadiahnya. Kemudian lanjut Pak. Nah ini teori ini dinyatakan oleh Diane Dawson. Ada 3 motivasi: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah terakhir ini yang diharapkan Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Pak. Tidak harus memberi hukuman, justru itu salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Begitu ya. Nah, dalam budaya kita kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi ya Pak, seperti Bapak bilang apa tadi ya? Apa? Aturan terus pemaksaan. Itu kan tak nyaman itu Pak. Oke lanjut Pak. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu mudah-mudahan ada yang mau nanti ikut calon guru penggerak. Jadi nanti di modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Paling mendasar itu kita sebagai guru sebaiknya kita memahami, gitu ya. Salah satunya ini. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya,
Padahal kita sebenarnya disiplin tuh mereka kayaknya merasa terkekang, tidak nyaman. Padahal di sini bilang di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self atau pengikut. Kok jadi ingat kalau pergian ya berburu gitu ya, berburu. Berarti sebenarnya kita disiplin gitu ya, Bapak Ibu. Kalau mau berburu harus disiplin. Benar juga. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari diri sendiri, bukan dari luar. Lanjut Pak. Kayaknya masih banyak Pak ya. Nah, kemudian disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Lanjut Pak. Nilai-nilai kebajikan ini berisi nilai-nilai kebajikan yang disepakati Bapak Ibu. Jadi dia menghargai dirinya dengan dia belajar sungguh-sungguh. Begitu Bapak Ibu? Begitu Pak? Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kayaknya itu ibaratnya ada juara 1, juara 2, juara 3. Yang terhukum tuh yang juara 2 sama juara 3. Ya tahu Bapak Ibu. Meskipun dia dapat penghargaan, padahal dia sebenarnya kan berkeinginan untuk juara 1. Iya, itu yang dapat juara ibu, betul lah Bu ya. Iya, ini dia merasa terhukum sendiri dirinya gitu kan. Lanjut Pak. Oke, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid ada melakukan kesalahan, tindakan mana yang dilakukan? Ya, dibaca Bapak Ibu, ini mana ini? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid konsekuensi dan pengadilan. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi ya Bapak Ibu, tadi kan hukuman, sekarang konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, misalnya nih, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, kemudian murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru senantiasa memonitor sedikit-sedikit. Kamu ngapain? Coba hadap sini. Sudah lama ngobrol lagi kamu. Jadi kita monitor nih, sibuk aja menertibkan murid kita. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kelihatan lah ya. Kita main-main nih sedikit ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu yang akan berhasil karena hari ini saya terapkan, besok terjadi pencurian. Jadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm? Ya Pak Supri, jaga keselamatan, oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, biar nggak sakit atau menjaga kesehatan. Oke, lanjut. Nah, ini kan muncul nih. Yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu adalah suatu keyakinan. Keyakinannya itu apa? Nilai keselamatan atau kesehatan. Nah, itu tadi yang saya bilangnya itu adalah suatu keyakinan. Kemudian
Keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, disebutkan, kemudian nanti ditulis, terus terlepas dari latar belakang suku, agama, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semuanya sama, makanya dikatakan universal. Lanjut. Bahwa nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Next, Pak. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Jadi tadi nilai-nilai kebajikan itu Pak, dia bersifatnya abstrak, lebih abstrak dari peraturan dan lebih rinci dan konkret. Abstrak tapi konkret. Gimana ya Pak? Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga, artinya warga kelas itu ya gurunya, ya muridnya, hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan di luar pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Next Pak, kayaknya udah praktek. Nah, ini Pak kita praktek ya Bapak Ibu. Saya minta nih Bapak Ibu, saya sudah sediakan ada spidol, kemudian ada itu apa tuh? Kertas A0. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu secara bergrup, begitu ya, berkelompok, minta tolong dibuatkan 5 peraturan. Ya, contohnya peraturan kelas untuk di kelas. Siswa dilarang duduk saat guru mengajar. Siswa dilarang datang terlambat. Gimana Bapak Ibu? Bisa kita buat 5 saja Pak. Kalau saya kemarin 10 ya. Bisa? Pakai spidol silakan. Buat peraturan kelas. Diskusi bareng. Tahu nggak tuh? Aku tinggi betul. Lima saja. Saya nyaman menghargai guru pelajar saat mengajar. Terus kalau bicara sama temannya juga nggak kasar. Nah, itu termasuk semua di menghargai. Itu yang namanya nilai kebajikan. Misalnya bisa menghormati, menghargai. Jangan ngerumpi plan. Bisa. Biasanya Klik ya. Sudah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang udah selesai. Belum selesai kita. Ini sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu berdoa. Nilai kebajikan apa ini Pak? Kira-kira yang muncul. Tulis Pak. Di sana gitu. Ya. Namun tidak semua ini muncul satu-satu nilai kebajikannya. Nah, siapa tahu 2 peraturan ini termasuk dalam satu keyakinan. Nilai kebajikan itu. Di mana tuh? Supaya itu dia yakin dirinya. Jadi kayak dilarang ngobrol, dilarang kalau keluar mengajar gitu ya, itu adanya kebajikannya menghargai.
sebelum memulai pelajaran, betul sih ya keimanan. Boleh ditambahkan ketakwaan gitu ya. Maksudnya keimanannya tuh harus dijaga gitu nah kali. Gitu lah. Hal keimanan tuh harus dijaga gitu kan. Tapi nilai kebajikannya itu bahasanya apa gitu? Doa itu kan abstrak kan? Iya. Iya. Iya memang nilai kebajikan kan abstrak. Iya. Kan maksudnya Pikirannya itu yang muncul. Sudah mau tutup hari ini. Hari ini tutup sudah. Tiga kali. Esai, berkas gitu kan. Situasi mengajar, pembukaan, inti, penutup. Itu wawancara, tapi wawancaranya 1 jam. Ikutlah bos semua, bagus tuh. Jangan kayak aku sendiri kesiannya. Ya sendiri kesian dan cari teman. Jadi aku kasih tau yang anunya, yang jeleknya dulu nih ya. Tugasnya itu banyak memang. Ya video-video yang aku share itu kan itu tugas-tugasnya. Penunjang pengusian ini kan berarti dia jadi sering belajar. Ya, kita ada di sini. Ya. Oh, ini keteraturan. Menghargai jadi tidak langsung. Ya biasanya tertib. Ya. Jauh ikut banget. Tidak mesti 5 loh Pak. Kalau ini 2 ini sudah bisa mewakili dengan kebersihan dan keindahan, cukup 1 aja. Tapi kalau memang muncul 5-5, oh bagus. Ingat gak usah terlalu banyak-banyak. Nanti dia lupa. Silakan Pak. Yes, ya, terima kasih Bu Novi. Kami dari kelompok 1 ya, ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang kami tulis di depan. Jadi semuanya ini berangkat dari poin 1, 2, 3, 4, 5 sehingga kalau tadi dibilang sama apa disampaikan oleh Bu Novi bahwa seharusnya tidak mesti harus 5, jadi bisa 1, 2, atau 3. Nah kalau begitu kami sepakati bahwa dari poin 5 ini akan menghasilkan 1 positif apa nilai kebajikan, yaitu keteraturan. Jadi semua dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti muaranya ke keteraturan seperti itu. Baik, kita beri aplaus kepada Pak Haris. Banyaknya keyakinan ini ya, banyaknya keyakinan mengerucut jadinya kebajikannya adalah keteraturan. Yang ini kayak jadi sama ya? Termasuk keteraturan itu ya? Masuk ya? Pakati kan Bapak Ibu mereka sudah tahu sebenarnya. Nah ini nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Ketika anak-anak melakukan kesalahan. Di satu nilai kebajikan yang sama yaitu menghargai. Untuk yang peraturan keempat nilai kebajikannya itu disiplin belajar, membawa alat tulis saat sekolah itu masuk di nilai kebajikan disiplin belajar. Sama yang peraturan kelima untuk siswa laki-laki wajib berambut pendek sesuai peraturan sekolah. Nilai kebajikan yang muncul itu keindahan dan keramahan.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Bu Meli. And the next, silakan Bu Fajar. Dari kelompok kami yang negatifnya untuk nilai kebajikannya datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, menghormati guru pada saat berada di dalam kelas. Yang ketiga, menghargai guru pada saat menjelaskan materi. Yang keempat, menghormati guru dan teman pada saat di dalam kelas. Sedangkan yang kelima, menghargai perasaan dan pendapat teman. Oke, jadi ada berapa nilai kebajikan nih Bu? Kalau di sini, kalau tadi bilang ibu menghormati jadikan satu, berarti Ya. ada tiga. Tiga ya. Yang pertama, Datang ke sekolah, Iya. menghormati sama menghargai. ya. Oke, tiga ya. Ya. Oke, aplaus buat kelompoknya Ibu Kamsia. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi nih, satu nih, gampang aja kok. Jadi saya sudah kasih kertas kan. Jadi kegiatan seperti ini nanti kita terapkan ke anak-anak bagaimana mendalami keyakinan kelas. Salah satunya adalah kegiatan namanya tugas saya, tugas kamu. Artinya tugas guru apa, tugas murid apa. Namun dibentuk dalam 4 kotak. Mana kacamata gue? Dalam 4 kotak. Tapi ini contoh ya Bapak Ibu. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai dan seterusnya. Guru tugasnya bukan menyakiti, disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid. Ada yang begitu ya Bapak Ibu ya? Guru-guru yang merapikan barang-barang murid. Ada kayaknya ya, waktu SD kali. Kemudian menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, kalau murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik, bersama mengikuti peraturan. Nah, oh ini bukan guru tugasnya ya, murid tugasnya bukan menyakiti, disakiti, bukan. Murid tugasnya bukan mengeluh, murid tugasnya bukan merusak barang. Ini apa ini? Guru tugasnya murid tugasnya bukan, nah ini ya. Guru tugasnya bukan melakukan tugas, salah. Murid tugasnya bukan melakukan tugas guru. Murid tugasnya bukan memutuskan untuk teman kamu. Murid tugasnya bukan untuk, dia tidak boleh memutuskan temannya. Apa ya istilahnya dia? Mengadu domba kali ya. Tidak boleh adu domba temannya. Nah, jadi saya minta nanti Bapak Ibu dibuat seperti gitu aja, garis plus gitu ya, set. Di bagian atasnya itu guru tugasnya di sebelah kiri, terus sebelah kanannya murid tugasnya. Kemudian yang di bawahnya guru itu ditulis guru tugasnya bukan. Oke Bapak Ibu, kita pindah slide Pak. Jadi biar bapaknya nanti sudah dicontekan tadi kan? Ya, menghormati sama menghargai. Ya. Oke, 3 ya? Ya. Oke, aplaus buat kelompoknya Ibu Kamsia. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi nih, satu nih, gampang aja kok. Jadi saya sudah kasih kertas kan? Jadi kegiatan seperti ini nanti kita terapkan ke anak-anak bagaimana mendalami keyakinan kelas. Salah satunya adalah kegiatan namanya tugas saya, tugas kamu. Artinya tugas guru apa, tugas murid apa. Namun dibentuk dalam 4 kotak. Mana kacamata gue?
dalam 4 kotak. Tapi ini contoh ya Bapak Ibu. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, dan seterusnya. Guru tugasnya bukan menyakiti, disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid. Ada yang begitu ya Bapak Ibu ya? Guru-guru yang merapikan barang-barang murid. Ada kayaknya ya, untuk SD kali. Kemudian menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, kalau murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik, bersama mengikuti peraturan. Nah, oh ini bukan guru tugasnya ya, murid tugasnya bukan menyakiti, disakiti, bukan. Murid tugasnya bukan mengeluh, murid tugasnya bukan merusak barang. Ini apa ini? Guru tugasnya murid tugasnya bukan, nah ini ya. Guru tugasnya bukan melakukan tugas, salah. Murid tugasnya bukan melakukan tugas guru. Murid tugasnya bukan memutuskan untuk teman kamu. Murid tugasnya bukan untuk, dia tak boleh memutuskan temannya. Apa ya istilahnya dia? Mengadu domba kali ya. Tak boleh adu domba temannya. Nah, jadi saya minta nanti Bapak Ibu dibuat seperti gitu aja, garis plus gitu ya, seret. Di bagian atasnya itu guru tugasnya, di sebelah kiri, terus sebelah kanannya murid tugasnya. Kemudian yang di bawahnya guru itu ditulis guru tugasnya bukan. Oke Bapak Ibu, kita pindah slide Pak. Jadi biar bapaknya nanti sudah dicontekan tadi kan? Ayo Bapak Ibu. Guru tugasnya bukan menganalisis. Guru tugasnya bukan menghardik. Guru tugasnya bukan membuli. Murid tugasnya bukan bermain game. Murid tugasnya bukan melatih. Melatih gimana Pak? Kalau murid kan berlatih. Kalau melatih kan guru. Oh iya. Iya. Imbuhan. Iya. Melatih. Yang Pak Hermanto lancang. Guru tugasnya mengajar, guru tugasnya mendidik, guru tugasnya membimbing. Guru tugasnya bukan marah-marah, guru tugasnya bukan memukul, guru tugasnya bukan menghukum. Murid tugasnya belajar, murid tugasnya menghormati guru, murid tugasnya mentaati aturan. Murid tugasnya bukan bercanda, gimana nih? Murid tugasnya bukan bermain, murid tugasnya bukan berkelahi. Oke. Siapa lagi? Oh ya. Ya, murid saya begitu juga yang kemarin. Apa ya Bu? Pas gurunya yang mau dikritik, keluar semua. Sambil ya. Nah, ini kata-katanya nih contohnya. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kejamnya ya Pak. Next Pak. Kedua, posisi kontrol yang kedua adalah gurunya itu membuat terasa salah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh katanya, Ibu sangat kecewa loh, sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu contohnya. Selanjutnya Pak, posisi yang ketiga teman. Nah ini kayaknya saya sering nih teman.
Saya memposisikan saya guru sebagai temannya murid. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi apa? Pendekatan six feet gitu ya, face to face ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin. Jadi positifnya dia jadi teman gitu Pak ya. Berteman terus di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, ayo ingat. Bisa nih kita ya, refleksi ke diri ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh perkataannya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ada Pak Bu? Punya buku catatan kecil, catat ada sini melanggar nih tanggal sekian, apa yang dibikin, catat. Nah, itu posisi pemantau karena nanti dihubungkan dengan peraturan. Next Pak. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai guru nanti menjadi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan negatif ini ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Selanjutnya, nah, jadi dari posisi kontrol tadi kita harus memainkan posisi manajer dengan cara menerapkan restitusi. Restitusi itu kita terapkan dengan 3 langkah, namanya segitiga restitusi. Nah, disebutkan merancang tahapan, memudahkan para guru, bahkan kita bisa terapkan ke anak-anak kita ya Bapak Ibu. Harus rajin ya kayaknya ya. Untuk melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi atau restitution triangle gitu Pak ya sebutnya Pak ya. Oke, next Pak. Nah, ini tabelnya. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di teori kontrol disebutkan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa langsung menjustis lah istilahnya. Pastilah kita sudah ya pernah menanyakan anak-anak ini melakukan ini alasan lu apa gitu. Nah, yang terakhir ini, nanti dihubungkan dengan menanyakan keyakinan. Artinya di teori kontrol kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut Pak. Nah, ini segitiganya. Nah, kalau dari awal ini tadi memperbaikinya. Akhirnya dia dia menginternalisasi dirinya, menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tapi dia harus memperbaikinya dengan kesadaran sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Lanjut Pak. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu dan seterusnya. Lanjut Pak. Terus ini contoh nih. Coba mundur sedikit Pak. Oke, lanjut Pak. Ya, ada kata-katanya loh. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, lanjut Pak. Oke. Ini yang dihubungkan dengan keyakinan kelas.
Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Next, kayaknya udah habis dulu. Sudah Pak, selesai? Alhamdulillah, selesai ya Bapak Ibu. Adakah kira-kira ya Bapak Ibu sudah bayangannya? Apa nanti setelah selesai deh? Nanti keluar mau buat apa gitu? Pertama apa? Ya, silakan Pak. Ya, untuk cuma masih agak bingung sedikit karena saya mau bertanya dulu nih, ini di dalam teori kontrol dalam teori kontrol apakah ada istilah reward and punishment, khususnya punishment? Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita mengkaitkan antara segitiga restitusi maupun dengan pindah-pindahan kelas, ini kan kalau saya bisa simpulkan itu kayaknya kita nih sedikit lebih melewati pendekatan andragogi, bukan pedagogi. Ya, istilahnya mengajari orang dewasa dan mengajari anak-anak. Nah, itu berbeda, mengajari andragogi dan pedagogi itu sangat berbeda. Tapi kalau saya lihat penjelasan dari awal ini lebih ke andragogi. Nah yang kedua, yang ketiga, saya agak bingungnya sini, apa ya? Tidak tahu saya mau mulainya dari mana nih. Apakah keyakinan kelas ini bisa merepresentasikan semua karakteristik siswa? Karena kita tahu bahwa ada 9 intelijensi, ya itu yang kita paham bersama. Ini kan academic intelligence, tapi kita tidak tahu bahwa ini anak sebetulnya dia larinya ke multiple intelligence atau dia lebih ke seni. Nah gitu ya. Jadi kan kita tidak bisa buat aturan di mana bahwa aturannya itu adalah kita gitu. Atau yang saya bilang ini larinya ke restitusi atau keyakinan kelas ini kita mau buat aturan. Contohnya di dalam kelas apa ya, salah satu contoh ya di sini. Contohnya dilarang berantakan. Kita tidak sadar bahwa anak kita ini masuk kategori anak yang intelijensinya seni. Nah, kita tahu sendiri kan orang seni bagaimana. Dia lebih orang seni itu kayaknya dia lebih ke lari ke auditori, cara belajarnya auditori. Karena kita kalau auditori itu sangat bertentangan dengan apa ya Pak auditori, kinestetik, sama yang satu visual. Dia bertentangan dengan visual Pak. Kenapa? Auditori itu orangnya berantakan, sedangkan visual itu lebih rapi gitu. Jadi makanya kalau anak-anak di rumah itu pada berkelahi di rumahnya. Satu taruh baju sembarang tempat, adiknya marah karena adiknya itu sifatnya visual, bukan auditori. Sedangkan auditori itu acak-acakan saja. Nah ini kan kita pahami. Jadi, nah bagaimana cara kita membuat ini dan menerapkan ke dalam kelas? Ketika maksudnya gini, di mana starting pointnya di mana? Apakah lagi sudut pandang kita sebagai guru? Baca sekilas tentang prinsip daripada Ki Hajar Dewantara, itu kayaknya kita mengaplikasikannya terbalik, gitu ya. Menurut saya, artinya kemerdekaan, disiplin. Nah itu artinya terbalik. Maksudnya di dalam disiplin itu memang tidak ada kemerdekaan, gitu ya. Memang betul tidak ada kemerdekaan dalam disiplin. Contoh, ketika masuk militer, ya hak asasi manusia itu dicabut. Ketika pendidikan, ya, ada kemerdekaan di situ. Nah, itu yang saya masih bingung. Starting point-nya itu bagaimana? Apakah kita mau aplikasikan ini di ruang lingkup kelas, bahkan sampai di lingkup yang sekolah? Timbul pertanyaan saya, apakah yang berlaku di sini aturan atau tata tertib? Nah itu jawabannya. Kalau di dalam kelas itu apa kita masukkan yang di dalam aturan atau tata tertib? Karena tata tertib dan aturan itu satu hal yang berbeda. Ya, baik, terima kasih Pak Haris. Saya mencoba banyaknya mencatat kata-kata kuncinya gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa apa yang saya katakan tuh ada hubungannya lah gitu ya. Jadi kalau
sudut pandang mana ketika membuat keyakinan kelas begitu ya. Sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat secara teori di awal gitu kan. Tetapi kalau saya penerapannya kemarin peraturan sudah dibuat di depan gitu kan. Tetapi tetap tidak merasuki dirinya begitu. Akhirnya setelah saya mempelajari, kayaknya saya harus menerapkan keyakinan kelas berdasarkan apa yang saya lihat yang terjadi di dalam kelas, gitu kan? Nah, waktu di dalam kelas itu sebelum ada keyakinan kelas, saya coba anak-anak, saya jelaskan gini, sana ribut, saya tenangkan di sana, sini yang ribut, sini saya tenangkan, sini ribut. Akhirnya saya bilang kelas ini chaos. Apakah saya yang tidak berhasil menangani kalian? Saya bilang begitu. Nah, akhirnya kalau melihat keyakinan kelas ini, sepertinya saya belum pernah membahas ke mereka gimana ya, bahwa anak-anak itu sebenarnya pada dasarnya baik, Sebenarnya mereka itu mempunyai nilai-nilai yang berharga dalam dirinya, tetapi mungkin tertutup dengan lingkungan sekitarnya. Makanya ketika ada mata materi keyakinan kelas, saya coba terapkan. Nah, keyakinan kelas ini saya buat, yang mereka tulis itu mereka semua, dari mereka semua. Kenapa? Karena di dalam kelas itu ada yang seperti Bapak bilang, ada yang suka menyimak gitu ya. Dia sudah menyimak ini, yang saya mau bicara sudah, yang saya ajar itu menyimak, sana ribut, gitu kan, terganggu. Akhirnya dari yang terganggu itu mana yang dia suka atau apa keinginan mereka tuliskan semua. Yang mereka tidak sukai, misalnya jangan suka ambil pulpen orang, jangan suka nyebut manggil nama orang tua, jangan kalau ngomong tuh nggak usah kucucuk nanti matamu, kayak gitu Pak, sangar kayak gitu. Ditulis semua, tapi itu semua dari mereka. Jadi kalau bilang Bapak dari sudut pandang mana, pasti dari sudut pandang murid. Kenapa? Karena kita guru hanya menuntun mereka yang tadi itu. Buat dulu peraturan, mana yang negatif, kasih positif, mereka sendiri yang mengerjakan. Nah dari positif tadi, coba munculkan keyakinan apa yang muncul dari situ. Kalau begini apa yang terjadi? Oh iya, Buya tidak menghargai, nah itu berarti nilai keyakinan. Jadi ditanyakan kembali begitu Pak, keyakinan itu ya. Jadi dari murid full, dari murid. Kemudian jika dihubungkan dengan tadi 9 gaya belajar, kalau nggak salah Pak ya, apa Pak? Intelligence. Jadi saya ingat ini ada hubungannya dengan kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid itu nanti isinya apa ya? Kesiapan murid, minat belajar, terus gaya belajar. Itu nanti masuk di Pak. Nanti Bapak ikutlah. Itu masuk di pembelajaran berdiferensiasi. Jadi katanya itu kan kalau pembelajaran diferensiasi yang kemarin saya dapat itu, bahwa guru ketika masuk dia menyediakan konten bermacam-macam, ada nanti lewat yang audio, visual, ada yang itu ada yang suka membaca dari internet atau memang buku fisik. Nah, guru itu harus menyediakan seperti itu untuk mengakomodasi yang seperti yang Bapak bilang tadi. Apa tadi Pak? Lupa 9 apa? Intelligence. Ya, seperti itu. Jadi kita tugas kita guru itu Pak, yang paling utama yang di kurikulum Merdeka itu berpihak pada murid. Nah, seperti tadi, distabilkan dulu. Yang satu marah, yang satu jengkel, distabilkan dulu. Apa yang kamu lakukan? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu yakini? Terus dengan kesalahan yang kancingnya copot, itu si murid yang melakukan itu dia wajib mengganti itu. Tapi menggantinya bukan bawa pulang ke rumah, disuruh jahit mamanya, pasti mamanya marah. Akhirnya si murid menyadari bahwa dia harus menjahit. Belajar menjahit dari siapa? Oh, ada guru ini, dia pintar menjahit. Maukah kamu mau? Dia bilang ya, Bu, saya kan tidak bisa menjahit. Tapi kamu bisa kan belajar menjahit? Bisa Bu. Tapi sama siapa? Bagaimana dengan Pak Irfan? Misalnya. Oh iya boleh Bu. Nah, akhirnya si murid menyadari dia harus memperbaiki. Jadi terjadi win-win solution Pak. Gitu. Jadi apa yang dia sudah rusak, dia harus mempunyai kewajiban memperbaiki. Bukan kita hukum Pak. Kita sesuaikan dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Kolaboratifnya itu
kita guru dengan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Lanjut Pak. Kayaknya lanjut lagi Pak ya. Terus Pak. Tarik. Pak. Mundur Pak. Oke, ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Oke, lanjut Pak. Biar cepat Pak. Oke, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa, yang menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Lanjut Pak, saya itu mau coba langsung ke itu apa ya, ke keyakinan kelas, kontrol, posisi kontrol Pak. Next. Jangan main Pak, ini 65 slide Pak. Oke. Nah ini ada foto saya yang Bapak Ibu. Ini siapa? Oke. Turun Pak. Minta maaf ya Pak, saya perintah dulu. Keyakinan kelas. Oke, kita masuk keyakinan kelas karena ini memang harus kita terapkan. Kemarin sudah saya terapkan, tapi
menghargai. Apakah menghargai itu baik? Baik kan? Itu harus kita yakini. Oh, kalau menghargai orang, bicara menghargai orang. Menghargai gurunya berbicara, menghargai temannya berpendapat, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Itu satu. Ya. Apalagi yang lain? Kira-kira kita sudah ada contoh satu nilai kebajikan. Apalagi yang diperlukan di kelas kita ini agar kelas kita ini kondusif. Ya, disiplin. Disiplin itu apa saja disiplin? Datang tepat waktu. Selain itu apa lagi? Tidak tidur. Cabut. Oke. Tidak, kalau tidak tidur, jadi nanti sudah kerja tugas kalian. Ada kata ya, ada kata tidak tidur itu kalimat negatif. Diubah menjadi kalimat positif. Misalnya dilarang merokok. Kalau dilarang itu masih ada kata negatifnya. Kalau diganti positifnya Tidak baik digunakan merokok dalam kelas. bebas asal merokok. Ya, itu positifnya ya. Nah, kalau dilarang tidur di dalam kelas, positifnya kalimatnya apa? Bebas tidur. Nah, jadi kan nanti kalau kita sudah serius, boleh sesekali berguyon gitu ya. Jangan nanti sampai dibelokkan, akhirnya kita dulu semua. Padahal tujuannya kita mau mencapai kesepakatan kelas ini. Apa dilarang tidur apa? Stop sleeping. Kalau stop itu masih kata negatif. Ya. Jangan begadang. Masih ada kata jangan. Apa bagi seharusnya hindari. Masih Dipergunakan. negatif. Tidak lalu dia. Coba ya kata jadi gini. Ada katanya orang fenomenanya kalau kita bilang jangan merokok itu pasti secara tidak sengaja ditulis boleh merokok. Ya. Jadi dia itu tampak seperti dilarang merokok, tapi tidak tampak seperti dilarang merokok. Dapat pemahamannya? Sampai ya? Oke, ini tadi memantik supaya di otaknya mulai bekerja. Nah, sekarang kita bekerja secara berkelompok. Satu kelompok itu 4 orang, ya, membuat 10 peraturan. Ya, aturan lah atau apa ya yang perlu disepakati di kelas ini. Yang selama ini yang dari utamanya ya, perhatikan Ibrahim. Utamanya itu yang berasal dari diri sendiri itu merasa tergantungnya itu gimana? Yang perlu dijaga antar sesama ini supaya kelasnya ini kondusif. Supaya kenapa harus kondusif? Karena proses pembelajaran menjadi tadi. Sudah sering kan kalau kita belajar sama ibu saya menenangkan tangan, akhirnya aku untuk potong rumahnya hanya untuk menegur. Berkali-kali setiap pertemuan. Ya kan benar nggak? Jadi nanti ini berkelompok, satu kelompok 4 orang. Di dalam satu kelompok buatlah 10 aturan yang kira-kira bisa disepakati dan yang kamu itu merasa terganggu betul. Tapi kamu meyakini bahwa itu bisa disepakati biar kompak semua belajar kita jadi bagus. Nanti dari situ kita akan mengusung nanti ya. Itu dulu. Buat 10 peraturan, satu kelompok 4 orang. Setiap yang menuliskan pendapatnya itu tulis dari Ini dikasih masanya metode kan? Jangan video pas story jelas. Enggak. Kegiatan gitu ya. Udah. Stop kasih berhenti kipas.
Tangan nih. Sikap kelompok ya dikerjakan ya. Dua lah kita dua kan. Ya nanti kalau nama kelompok kita tulis itu. Ditas. Gue serahkan ini Sajira. Demi sih. MC Kak? Ini pakai warna birunya ke warna merah, ada Chanel. Ini ada. Keren ini. Ayana tuh boleh naik. Dia boleh. Begitu jauh lebih biru. Oke, Chanel lagi. Habis buat aja ikuti juga. Habis. Orang akan perhatikan. Kalau saya suruh angkat tangan kanan, kalau masih tidak bisa diam, saya suruh begini ya. Enggak, masalahnya saya minta dari tadi diam, nggak bisa. Bisa nggak dengan suara saya? Oke, silakan turun. Sekarang saya mau tanya kalau Oke, dengarkan. Instruksinya sekarang ini diskusi berkelompok buatlah 10 peraturan. Tidak apa-apa ada kata tidak apa-apa ada kata jangan, tidak boleh, tidak apa boleh. Ya, boleh seperti itu. Kalau ada yang positif, buat aja positif, buat aja yang negatif. Oke? Saya masing-masing yang kasih pendapat tolong dibuat dalam kurung namanya yang pendapat ya. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Mulai. Nah, yang kalian tulis 10 itu dilihat yang mana kalimatnya masih negatif, itu diubah menjadi positif. Contoh ya. Silakan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Openg. Dilihat di email ya, nomor 1 sampai 10. Jika ada kalimat yang masih negatif, diubahlah menjadi kalimat positif.
di lembar kedua. Begini artinya, misalnya ya. Nomor 1 itu kalimat sudah kalimat positif ya. Datang tepat waktu. Misalnya gitu ya, itu positif. Tetap ditulis di nomor 1. Ya. Nomor 2, dilarang tidur di kelas. Yang nomor 2 itu diubah menjadi kalimat positif di nomor 2 di lembar kedua. Ikuti semua susunan di lembar pertama dan lembar kedua. Sehingga yang kalimatnya masih negatif di lembar 1 diubah di lembar kedua. Urutannya tetap 1 sampai 10. Akhirnya nanti di lembar kedua itu positif semua. Paham? Ya, coba sini. Sini. Permek. Negatif semua. Ya, ini belum, ini negatif semua ya. Oke, saat pembelajaran. Coba, gunakan tahap sepenuhnya. Gunakan HP sepenuhnya. Makan HP saat HP ini boleh dipakai. Boleh dipakai yang lain, saya tidak belajar. Tapi ini Menggunakan HP saat itu. Juga akan mempresentasikan pendapat kami tentang keyakinan kelas. 1. Tidak mengganggu teman saat belajar. 2. Jangan berbicara kotor. 3. Jangan berbicara atau bercerita ketika guru menjelaskan. 4. Jangan lari atau kabur ketika jadwal piket. 5. Berbicara dengan guru harus menggunakan nada rendah. 6. Jangan main HP saat guru menjelaskan. 7. Jangan main-main ketika praktek. 8. Jangan menolong orang tua. 9. Jangan tidur di kelas saat jam pelajaran. 10. Jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Kata positif, pertama fokus pada saat pembelajaran berlangsung. 2. Berbicaralah dengan sopan. 3. Menghargai guru yang sedang mengajar. 4. Melaksanakan piket sesuai jadwal. 5. Berbicaralah dengan guru menggunakan nada yang rendah. 6. Fokuslah saat guru menjelaskan. 7. Memperhatikan ketika praktek berlangsung. Nomor 4 menghargai. Nomor 3, nomor 1, nomor 6, nomor 8, nomor 9, nomor 7. Jujur, nomor 10. Coklat, nomor 2 sampai nomor 5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. yang oke, beri plus buat kelompok Mikael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil nilai Diskusi tentang keyakinan kelas. keyakinan kelas. Saya Ahmad Robi. Saya Christian. Ayo, perhatikan ke depan sayang. Kami akan menjelaskan tentang 10 aturan 10 peraturan yang kami buat. Oke. 1. Dilarang mencoret meja dengan tip X. 2. Ya. Dilarang duduk di dalam kelas. 3. Hargai badan. Dilarang mengulang nama orang tua. 4. Dilarang tidur di dalam kelas di saat jam belajar. 5. Dilarang menyentuh tulisan tidak jelas di bagian belakang. 6. Jangan mengajar teman saat praktek. 7. Dilarang mengambil tugas guru. 8. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. 9. Dilarang poin-poin nilai kebajikan yaitu ada 3. Menjaga, menghargai, disiplin. Menjaga itu ada di nomor 1, 3, 9. Menghargai ada di nomor 2, 9, 10. Disiplin ada di nomor 4, 5, 8. Sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan aplausnya, jangan ragu-ragu dong. Ayo lanjut Sultan, tidak apa-apa, terus. Ayo Ephraim, dibantu Ephraim. Satu, tidak boleh tidur dalam kelas. 2, jangan ngomong kasar. 3, menghargai teman pada saat berbicara. 4, tidak boleh ribut saat belajar langsung. 5,
taat tertib, tidak ada yang boleh bermain, tidak ada yang menjadi jujur, jangan kebencian, 8 tidak praktek pakaian harus sesuai, dilarang membawa mainan di sekolah, tidak lupa mengajar Al-Quran. 1. Mengikuti pembelajaran di dalam kelas 2. 8, 9, 10. Nilai menghargai ada 3, 2, 3, 4. Disiplin atau taat mengikuti pembelajaran. Nilai kebajikannya mana? Berapa ada bajikannya? Sudah ditulis? Kenapa belum ditulis? Menghargai. Jadi ada berapa? 2. Ada 2 aja? Apa aja? Disiplin dan menghargai. Oke, ya tutup. Dari kami, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman di lingkungan SMK Negeri 2 Tarakan dan penerapannya di dalam kelas, yaitu kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya Novita Carolina, salam dan bahagia.